Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Halaqah yang ke-72 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulul Thalathah wa Adillatuha yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Waddalilu 'ala al-hijrati minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hijrah ini baqiyatun ila an taquma as-saah. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sebutkan ada dua permasalahan yang disebutkan. Pertama, bahwasanya hukumnya adalah wajib dan sudah disebutkan oleh beliau dalilnya dengan dua ayat. Kemudian permasalahan yang kedua adalah bahwasanya hijrah ini tetap disyariatkan sampai ila antaku masa, maksudnya adalah sebelum datangnya as-sa'ah. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Tidak akan terputus hijrah. Maksudnya tidak akan berhenti disyariatkannya hijrah. Dia akan tastamir. La tanqati' berarti dia akan tastamir, dia akan terus ada. Hatta tanqati'a at-taubah, sampai terputus taubah. Kalau taubah terputus, disyariatkannya taubah ini terputus, maka disitulah terputus hijrah. Tapi kalau syariat taubah belum terputus, maka hijrah terus ada. Ini hubungan antara hijrah dengan taubah. Kalau taubah masih mustamirrah, masih disyariatkan, berarti hijrah masih disyariatkan. Dan kalau taubah ini sudah terputus, maka hijrah juga terputus. Allahu a'lam. Di sana ada kaitan yang erat antara hijrah dengan taubah. Orang yang bertobat kepada Allah, ingin Islam, ingin dekat dengan Allah, maka dia tergerak hatinya untuk berhijrah. Berhijrah dari amalan yang jelek ke amalan yang baik. Berhijrah meninggalkan teman-teman yang tidak baik, sekolah yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, ingin mendapatkan teman-teman yang baik. Atau dia berhijrah, bertobat, ingin meninggalkan negeri yang tidak baik menuju negeri yang baik. Maka sangat erat hubungannya antara taubat seseorang dengan hijrah seseorang. Ya, sehingga sering dikatakan, oh dia sudah hijrah, maksudnya dia sudah bertobat dari amalan sebelumnya, dari kebiasaan sebelumnya. Tidak akan terputus hijrah sampai terputus taubat. Wala tanqati'ut taubatu hatta tatul asyams min maghribiha. Dan tidak akan terputus syariat taubat ini sampai terbit matahari dari arah tenggelamnya. Dan dia merupakan tanda-tanda besar datangnya as-sa'ah. Asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda dekatnya as-sa'ah, yaitu ditiupan sangkakala yang pertama, dan dia adalah tanda-tanda yang kubra, terjadi menjelang terjadinya as-sa'ah. 10 jumlahnya, di antaranya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelam. Jadi dia akan tenggelam seperti biasanya. Kemudian ketika dia meminta izin dari Allah SWT untuk terbit, biasanya diizinkan. Tapi saat itu Allah SWT tidak mengizinkan dia untuk terbit dari arah masyrik. Allah memerintahkan matahari untuk kembali dan terbit dari arah tenggelam dia. Tenggelamnya di sini, maka dia akan kembali dan akan terbit dari arah tenggelamnya. Manusia saat itu menunggu. Biasanya pagi datang seperti biasanya. Ketika ditunggu kok matahari tidak muncul-muncul. Padahal sudah jam sekian biasanya sudah keluar. Kok tidak keluar? Tiba-tiba mereka dikagetkan munculnya terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Jadi dari arah tenggelamnya lebih tepat terjemahnya daripada dikatakan dari arah barat. Karena barat itu gharb. Tapi kalau maghrib adalah tempat tenggelamnya. Jadi tempat dia tenggelam, itulah dia keluar dari arah tempat tenggelamnya. Maka manusia ketika melihat matahari keluar dari arah tenggelamnya, mereka kaget dengan keadaan seperti itu. Selama ini, selama ribuan tahun, matahari yang keluar dari arah masyrik. Ini keluar matahari dari arah tenggelamnya. Sehingga banyak manusia yang mereka kaget. Ada di antara mereka yang setelah itu mau beriman kepada Allah. Tapi keimanan setelah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya
ini tidak akan diterima, enggak akan bermanfaat. Demikian pula orang muslim melihat kejadian terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, ingin beramal, menambah amalannya, maka ini tidak akan bermanfaat juga. Tidak akan bermanfaat kalau dia beramal setelah dia melihat matahari terbit dari arah tenggelamnya. Allah SWT mengatakan, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk, dalam surat Al-An'am. Tidaklah mereka, itu orang-orang kafir, menunggu kecuali kedatangan malaikat kepada mereka. An ta'tiyahumul malaikah, datang malaikat kepada mereka, itu malakul maut. Tidaklah mereka menunggu kecuali kematian datang kepada mereka, malaikatul maut. Itu yang pertama. Atau aw ya'tiya rabbuk, tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan Allah, yaitu lil hisab. Aw ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau kedatangan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Dan jadi maksud dengan ba'du ayati rabbik di sini adalah tulu'us syams min maghribiha, sebagaimana dalam hadis. Ditafsirkan di dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah terbitnya matahari dari arah tenggelamnya. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik, datang hari ketika sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu itu datang. Ketika matahari terbit dari arah tenggelamnya, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Keimanan jiwa pada saat itu tidak akan bermanfaat kalau dia tidak beriman sebelumnya. Sebelum datangnya terbitnya matahari dari arah barat, dia tidak beriman. Setelah melihat matahari terbit dari arah tenggelamnya, dia baru beriman. Keimanan saat itu tidak akan memberikan manfaat kepada jiwa. Kalau sebelumnya masih bermanfaat. Kalau sudah terbit matahari dari arah tenggelamnya, tanqati' taubah, sudah terputus taubat. Tidak akan diterima oleh Allah taubatnya orang yang kafir dan dia ingin beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau yang kedua, orang yang melakukan khairan di dalam keimanannya. Maksudnya dia dalam keadaan beriman, dia adalah orang Islam beriman, tapi dia kasabat khairan, melakukan amal kebaikan setelah dia melihat matahari terbit dari arah tenggelamnya. Ini tidak akan bermanfaat bagi dia, kecuali kalau memang amal soleh yang dia lakukan tadi sudah dia lakukan dan biasa dia lakukan sebelum itu. Biasanya sholat 5 waktu, biasanya sholat malam. Setelah melihat matahari terbit dari arah tenggelamnya, dia juga tetap sholat malam, dia melakukan sholat 5 waktu. Itu masih diterima oleh Allah. Qul intadhiru inna muntadhirun, katakanlah silakan kalian menunggu, sesungguhnya kami juga menunggu seperti kalian. Ini menunjukkan bahwasanya taubat itu terus dibuka oleh Allah SWT sampai terbit matahari dari arah tenggelamnya. Berarti hijrah terus ada selama taubat masih dibuka oleh Allah, dan taubat masih dibuka oleh Allah sampai terbit matahari dari arah tenggelamnya. Kesimpulannya, berhijrah masih terus disyariatkan sampai terbit matahari dari arah tenggelamnya atau menjelang as-saah. Ya, karena terbitnya matahari dari arah tenggelamnya ini beberapa waktu sebentar sebelum terjadinya as-saah. Taib, hadis ini jelas sekali menunjukkan tentang disyariatkannya hijrah ini sampai menjelang terjadinya hari kiamat atau as-saah, tiupan sangkakala yang pertama. Jadi dia bukan ibadah khusus bagi Nabi dan juga para sahabatnya. Di sekarang kalau memang ada sebabnya dengan syarat yang sudah disebutkan, hukumnya tetap disyariatkan, terkadang wajib dengan syarat yang kita sebutkan, dan terkadang hukumnya adalah mustahab. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud. La tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubatu wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syams min maghribiha. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.